Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waiza Mansur dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah bimbingan konseling PAI, di mana ada dua rumusan masalah. Yang pertama, sejarah bimbingan konseling dan bimbingan konseling Islami. Yang kedua, pengertian bimbingan konseling dan bimbingan konseling Islami. Nah, yang pertama, sejarah bimbingan konseling, di mana pada tahun 1900 sampai 1909, tiga tokoh utama pada periode ini adalah Jesse B. Davis, Frank Parson, dan Clifford Beard, di mana Davis adalah orang pertama yang mengembangkan program bimbingan yang sistematis di sekolah-sekolah pada tahun 1907. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab pada The Grand Rapids School System, ia menyarankan agar guru kelas yang mengajar pada English Composition untuk mengajar bimbingan 1 kali seminggu yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan mencegah terjadinya masalah. Sementara itu, Frank Parson di Boston melakukan hal yang sama dengan Davis. Ia memfokuskan pada program pengembangan dan pencegahan. Ia dikenal karena mendirikan Boston Vocational Bureau pada tahun 1908. Pada tahun yang sama, ketika Frank Parson mendirikan Vocational Bureau, William Haley juga mendirikan Community Psychiatric Clinic untuk pertama kalinya. Selanjutnya, The Juvenile Psychopathic Institute ini didirikan untuk memberikan bantuan kepada para pemuda di Chicago yang mempunyai masalah. Nah, pada tahun 1910 sampai 1970, pada era ini konseling mulai diinstitusionalisasikan dengan didirikannya The National Vocational Guidance Association atau disingkat dengan NVGA pada tahun 1913. Istilah bimbingan atau guidance ini kemudian menjadi label populer bagi gerakan konseling di sekolah-sekolah selama hampir 50 tahunan. Program bimbingan yang terorganisasikan mulai muncul dengan frekuensi tinggi di jenjang SMP sejak 1920-an dan lebih intensif lagi di jenjang SMA dengan pengangkatan guru BK. Akibatnya, banyak program pendidikan dekade ini menitik beratkan pada upaya membantu siswa-siswa yang mengalami kesulitan akademis atau pribadi dengan mengirimkan mereka ke guru BK untuk mengubah perilaku atau memperbaiki kelemahan mereka. Gerakan konseling untuk SD juga dimulai di akhir dekade 1920-an hingga awal dekade 1930-an, dipicu oleh tulisan-tulisan dan kerja keras William Burham yang menekankan peran guru untuk memajukan kesehatan mental anak yang memang banyak diabaikan di periode tersebut. Pada tahun 1989, dekade ini profesi konseling sudah mulai berkembang dengan munculnya standarisasi, training, dan sertifikasi. Pada tahun 1981 dibentuk The Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Program atau disingkat dengan CERCEP. CERCEP ini berfungsi untuk melakukan standarisasi pada program pendidikan konseling di tingkat master dan dokter pada bidang konseling sekolah, konseling komunitas, konseling kesehatan mental, konseling perkawinan dan keluarga, serta konseling di perguruan tinggi. Diawali dari masuknya bimbingan dan konseling, dulu lebih dikenal dengan nama bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang pada tanggal 20 sampai 24 Agustus 1960. Perkembangan berikutnya, pada tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1971, berdiri proyek perintis sekolah pembangunan pada 8 IKIP itu, IKIP Padang, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Malang, dan Manado. Melalui proyek ini, bimbingan dan penyuluhan dikembangkan dan juga berhasil disusun pola dasar rencana pengembangan bimbingan dan penyuluhan pada PPSP. Lahirnya kurikulum 1975 untuk sekolah menengah atas, di dalamnya membuat pedoman bimbingan dan penyuluhan.
tahun 1978 diselenggarakan program PGSLP dan PGSLA bimbingan dan penyuluhan di IKIP setingkat D2 dan D3 untuk mengisi jabatan guru bimbingan dan penyuluhan di sekolah yang sampai saat itu belum ada jatah pengangkatan guru BP dari tamatan S1 jurusan bimbingan dan penyuluhan. Pengangkatan guru bimbingan dan penyuluhan di sekolah mulai diadakan sejak adanya PGSLP dan PGSLA bimbingan dan penyuluhan. Keberadaan bimbingan dan penyuluhan secara legal formal diakui tahun 1989. Sejarah bimbingan dan konseling Islami. Munculnya konseling Islami tidak terlepas dari munculnya psikolog Islam yang diawali dengan terbitnya tulisan Malik Badri, The Dilemma of Muslim Psychology, yang bersumber dari makalahnya yang dibacakan pada tahun 1975 dalam rapat tahunan. Dan ini merupakan rapat tahunan keempat Perkumpulan Ilmuwan Muslim Amerika dan Kanada. Setelah itu, muncullah berbagai tulisan dan pertemuan ilmiah yang membahas tentang psikologi Islam dan konseling Islam. Para pemikir dan ilmuwan Muslim terus-menerus menggali melalui kajian historis terhadap praktik kehidupan para sahabat Nabi dan para sufi, serta melalui referensi-referensi awal yang dikarang oleh para ulama klasik. Nah, menurut Ahmad Mubarak, konseling Islam dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah hizbah, artinya menyuruh orang atau klien untuk melakukan perbuatan baik yang jelas-jelas ia tinggalkan dan mencegah perbuatan mungkar yang jelas-jelas ia kerjakan oleh si klien. Sedangkan pengertian dari bimbingan konseling Islami menurut Samsul Munir Amin bahwa bimbingan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ke dalam dirinya sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Rumusan yang kedua, pengertian bimbingan konseling dan bimbingan konseling Islami, yang mana bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Secara harfiah, istilah guidance berasal dari kata guide yang berarti mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Selain itu, guidance mempunyai hubungan dengan building yang berarti menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan, dan memberikan nasihat. Sedangkan kata konseling dari kata benda konsol yang berarti benda. Nah, berdasarkan istilah tersebut, sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dan konseling diartikan secara umum sebagai suatu proses bantuan. Sedangkan pengertian dari bimbingan konseling Islami menurut Samsul Munir Amin bahwa bimbingan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ke dalam dirinya sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin itu beberapa penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi